Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Gimana kabarnya hari ini? Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ya. Sukacita sekali rasanya bahwa pagi hari ini saya berada di tengah-tengah orang yang luar biasa. Ya. Baik, bagi yang sedang judul firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri judul menyenangkan Tuhan. Ya. Bagian kita adalah menyenangkan Tuhan. Ada pujian yang sangat indah sekali. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Nah, saya melihat semuanya semangat sekali naikkan pujian ini. Ya, yang semangat angkat tangannya. Haleluya. Nah, kita naikkan pujian dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas pun. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah pujian ini benar-benar keluar dari hati kita. Kerinduan untuk kehidupan kita semakin hari menyenangkan hati Tuhan. Nah, hidup ini adalah pilihan, dan pilihan menyenangkan hati Tuhan adalah pilihan yang benar-benar benar. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi pilihan yang benar-benar benar. Nah, baik, kita buka bersama Ulangan 28 ayat 1 sampai 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, menjadi bagian kita, saudara dan saya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi segala berkat akan datang kepada kita apabila ya, kita mendengarkan suara Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Artinya ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka dimanapun kita berada, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan membela kita. Ya. Pergumulan tetap ada, tetapi nggak masalah dengan pergumulan kita, sebab kita punya Tuhan yang lebih besar dan lebih dahsyat dari pergumulan kita. Tidak cukup kita hanya mendengarkan firman Tuhan dan atau membaca firman Tuhan, tetapi kita harus melakukannya dengan setia. Katakan dengan setia. Nah, dengan setia ini artinya adalah bahwa dimanapun kita berada dan dalam segala situasi apapun, pilihan kita harus melakukan firman Tuhan. Ya, tidak ada melakukan keinginan daging kita. Ya. Nah, kita mempunyai Tuhan yang sangat baik, sangat mengasihi kita. Ya. Tuhan kita Yesus Kristus itu menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Bahkan ketika kita masih berdosa saja, Tuhan sudah mati untuk kita di atas kayu salib.
Itu bukti kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Bahkan ketika kita berbuat kesalahan, tidak ada orang yang imun atau kebal terhadap kesalahan, betul? Tidak ada orang yang imun atau kebal terhadap perbuatan dosa, betul ya? Ketika kita berbuat yang tidak menyenangkan Tuhan pun, Tuhan tetap mengasihi kita. Itulah yang disebut kasih yang begitu besar. Ketika kita masih hidup, itu selalu ada kesempatan untuk kita berbalik kepadanya. Ketika ada seorang anak, anak bungsu ya, anak bungsu ini dia minta kepada bapaknya, minta warisannya. Karena dia lebih tertarik untuk apa? Hidup duniawi di luar sana. Daripada hidup di dalam rumah bapaknya. Padahal di rumah bapaknya segalanya tersedia. Tetapi oleh karena kebaikan bapaknya, sekalipun belum waktunya, warisan yang diminta oleh anaknya itu tetap dikasih. Nah, kemudian dijual warisannya itu. Dan dia hidup berfoya-foya. Lebih mengikuti keinginan dagingnya. Sehingga suatu saat akhirnya dia jatuh miskin. Habis semuanya hartanya. Dia bekerja, bahkan ketika dia kelaparan, dia mau makan ampas babi pun nggak boleh. Padahal di rumah bapaknya berlimpah-limpah makanan. Kemudian ketika dia ingat bahwa dia punya bapak yang baik, dia mengambil keputusan untuk berbalik dan pulang ke rumahnya. Dan kita melihat bahwa bapaknya itu ternyata di rumah sudah terus menantikan dia balik. Ketika dia balik, yang terjadi adalah apa? Dia mungkin malu-malu merasa bersalah, tetapi bapaknya berlari menyambut dia dan memeluk dia. Itu bicara tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin tadi pagi, kemarin, atau kan baru saja kita melakukan kekeliruan di hadapan Tuhan. Tuhan terus menanti kita untuk kita bertobat dan kembali kepadanya. Itulah kasih yang begitu besar. Nah, Tuhan menerima kita, mengasihi kita apa adanya. Itu yes. Fakta kan? Tuhan mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Tetapi untuk kita bisa mendapatkan janji Tuhan, berkat Tuhan, ada yang harus kita lakukan, yaitu bagian kita. Mengembangkan, develop apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Seperti tadi yang kita baca tadi ya, bahwa kita harus mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukannya dengan setia, ya, dengan setia, ya, nggak pilih-pilih. Nah, bicara berkat itu tidak bicara hanya tentang finansial atau keuangan. Sebab orang itu kadang-kadang kalau bicara mengenai berkat, wah berkat itu keuangan. Enggak. Berkat itu ada dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalnya apa? Dipercayai oleh orang atau pimpinan kita. Itu juga berkat. Mempunyai teman yang baik, yang banyak, itu juga berkat. Mempunyai tubuh yang sehat, itu juga berkat. Mempunyai keluarga yang bahagia dan sejahtera, itu juga berkat. Kita sering mendengar firman Tuhan, sering membaca tentang kasih. Tetapi kalau kita nggak melakukannya, ya kita nggak punya teman, betul? Teman akan menghindar. Kita sering mendengar dan membaca firman Tuhan tentang kasih. Tetapi kalau kita di dalam kehidupan rumah tangga kita nggak ada kasih, jangan pernah mimpi di bumi seperti di surga, betul? Yang ada di bumi seperti di neraka. Karena nggak ada kasih. Jadi pengetahuan akan firman saja itu nggak cukup. Yang diperlukan adalah kita tahu dan melakukannya. Pasangan hidup kita, suami kita atau istri kita mempunyai kesalahan, ya kita maafkan.
Karena kasih itu bicara memaafkan. Kasih itu bicara memberi yang terbaik. Ketika ada orang merasa bersalah, pemberian terbaik itu apa coba Bapak Ibu? Ya dimaafkan. Betul ya? Tetapi tidak sedikit orang-orang yang sulit memberikan maaf. Bahkan ketika anaknya menjatuhkan gelas aja. Gelas itu harganya paling berapa? 2.000, 3.000. Bahkan kadang-kadang mungkin gelas itu kita dapat hadiah dari sabun cuci. Iya kan? Tetapi ketika anak kita menjatuhkan gelas, suaranya sudah seperti geledek, seperti petir. Dasar anak bodoh. Pegang gelas aja nggak bisa jatuh. Sampai tetangga-tetangganya dengar. Padahal cuma gelas loh. Nah yang seperti itu, jangan pernah berharap di bumi seperti di surga. Ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya nih. Apakah kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan melakukannya, hidup kita pasti baik-baik aja, fine-fine aja? Nggak ada tekanan, goncangan gitu Bapak Ibu? Tetap ada goncangan dan tekanan. Suatu saat ada orang tua dengan anaknya datang ke sebuah rumah makan. Kemudian datang pelayannya dan bertanya, "Adik, mau minum apa?" "Oh, saya mau minum teh manis." Kebiasaan papanya adalah minum teh pahit. Bukan teh, kopi pahit. Kopi pahit, ya. Kemudian datang pelayannya membawa minumannya. "Silahkan," gitu. Nah kemudian si anak mulai minum itu teh. Glek. Ternyata yang dirasakan adalah teh tawar Bapak Ibu. Kemudian si anak bertanya kepada papanya. Dia mulai komplain. "Pak, bukankah tadi kita pesen teh manis?" "Oh betul," gitu. "Kenapa yang datang ini teh tawar, Pak?" Kemudian orang tuanya dengan tersenyum berkata, "Nak, lihat. Engkau belum mengaduk teh itu." Nah Bapak Ibu, kalau kita mau membuat teh manis, apakah demikian gula dimasukkan langsung tehnya berasa manis? Tidak. Harus diaduk, harus digoyang-goyang, baru manis. Betul ya? Nah demikian pula dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita digoyang-goyang, terasa diaduk-aduk, itu karena Tuhan mau hidup kita menjadi semakin lebih manis. Yang setuju berikan tepuk tangan. Jadi kalau hari ini ada yang sedang merasa, "Aduh Tuhan, aku sampai pusing Tuhan, diaduk-aduk. Pergumulanku berat," mengucap syukur. Sebab sebentar lagi saudara akan merasakan manisnya hidup. Ya. Doa yang mungkin belum dijawab-jawab, sebentar lagi akan dijawab. Akan tiba saatnya saudara bersorak-sorai. Karena doa-doa yang belum dijawab akan dijawab oleh Tuhan. Kita bisa belajar dari perjalanan Yusuf. Yusuf itu kan anak baik. Ya. Dia sangat nurut kepada orang tuanya. Dia betul-betul anak yang baik. Tapi bagaimana dia digoncang bahkan sejak dari rumahnya. Bagaimana saudara-saudaranya tidak suka dengan Yusuf. Saudara-saudaranya iri dengan Yusuf sehingga akhirnya Yusuf dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan itu selalu mengirimkan bantuan tanpa diduga-duga. Tuhan mengirimkan orang Median, orang Ismail untuk lewat. Dan akhirnya saudara-saudaranya mengambil Yusuf dan Yusuf dijual sebagai budak kepada orang Ismail itu. Dan orang Ismail itu membawanya ke pasar budak dan dibeli oleh Potifar. Ya. Dibeli oleh Potifar, di sana jadi pelayan, jadi budak. Tapi kita bisa melihat bahwa Yusuf itu di mana saja dia memaksimalkan
kemampuannya. Ya, dia mendevelop, mengembangkan kemampuannya. Jadi nggak heran dimanapun dia berada, dia disukai. Termasuk ketika dia menjadi pegawai di rumahnya Potifar. Saking baiknya itu, sampai tante Potifar tertarik sama dia. Kalau orang-orang mungkin berkata, orang di luar Tuhan, aduh, seneng aku disenengi karo nyonyaku. Tapi buat Yusuf itu pergumulan. Makanya dia sampai apa? Dia lari. Karena tante Potifar mengajak melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Dan akhirnya Yusuf difitnah dan masuk ke penjara. Nah, di penjara pun Yusuf tetap menjadi yang terbaik. Bapak Ibu sudah terkasih, belajar dari Yusuf. Mari kita jadi yang terbaik. Lakukan bagian kita semaksimal mungkin dimanapun kita berada. Seperti Yusuf ini. Ya, dia pun di sana dipercaya. Dan akhirnya dia menerjemahkan mimpi juru minuman dan juru makanan. Dan dia sudah berpesan kepada juru makanan dan minuman. Ingatlah akan aku. Tetapi apa? Yusuf dilupakan. Yusuf menggerutu? Tidak. Dia nggak menggerutu. Sehingga sampailah saatnya ketika Firaun ya memanggil, ya karena apa? Mau minta mimpinya diterjemahkan. Dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri di sana. Mari kita belajar dari kehidupan Yusuf untuk mengembangkan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jangan melihat banyak sedikitnya. Tetapi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita kembangkan. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi saat dalam perikop ini dikisahkan bahwa ketika orang kaya ini mau pergi ke luar negeri, yang dilakukan adalah dia apa? Memanggil hamba-hambanya dan memberikan talenta. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Nah, orang yang menerima 5 talenta itu senang sekali. Demikian pula 2 juga senang sekali. Nah, perlu dicatat bahwa ayat 15 dikatakan bahwa yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita masing-masing menurut kesanggupan kita. Jadi mari kita nggak usah banding-bandingkan dengan orang di sebelah kita, dengan tetangga kita, dengan siapapun. Jangan kita pernah membandingkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab Tuhan mempercayakan kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Hamba yang menerima 5 dan 2 itu mereka bersuka cita banget. Saya membayangkan mereka, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Karena mereka diberi kepercayaan. Dan mereka menjalankannya, mereka mengembangkannya, mereka mendevelop. Sehingga yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4. Yang 1 ini dia malah, wah kok sedikit banget, aku cuma dikasih 1, ya udah deh, tak kubur saja. Mungkin yang 1 ini membanding-bandingkan, mungkin di sini nggak tertulis. Mungkin banding-bandingkan akhirnya, waduh, cuma 1 ya udah tak kubur aja. Jadi beda banget dengan yang 5 dan 2. Nah, kita nggak boleh mempunyai sikap seperti yang 1 ini. Berapapun talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, mungkin cuma 1, kita tetap harus bersuka cita dan mendevelop, mengembangkan. Sebab ini miliknya Tuhan, bukan punya kita. Akan tiba saatnya tanpa kita ketahui, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Datang minta pertanggungjawaban kepada kita tentang apa yang Tuhan sudah percayakan
kepada kita. Ayat 21. Ini sama dengan baik kepada yang 5 talenta maupun 2 talenta, Tuhan mengatakan sama. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Mengapa? Ya sebab yang 5 sudah menjadi 10 dan yang 2 menjadi 4. Hai hambaku yang setia, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Ini bicara tentang ketika kita melakukan bagian kita, mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita akan mendapat kejutan yang luar biasa. Ketika Tuhan datang meminta pertanggungjawaban, Tuhan berkata, engkau akan kutambahkan. Sebab apa? Yang setia kepada perkara kecil akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Beda sekali dengan yang satu tadi, dia mengubur, ya. Apa yang terjadi? Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Jadi orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan tetapi tidak mau mengembangkan disebut hamba yang tidak berguna. Saya percaya di sini nggak ada hamba yang berguna. Di sini pasti semua berguna. Yang setuju berikan tepuk tangan. Kita bisa melakukan mulai dari hal-hal yang kecil, nggak usah dari hal-hal yang besar. Terima kasih kepada setiap volunteer, ya, yang sudah melayani. Luar biasa, mulai dari usher, bahkan ada cleaning service, sampai pemuji di tempat ini. Mereka sudah melayani dengan apa yang mereka miliki. Dan kita ini membutuhkan banyak volunteer. Ya, nggak ada alasan buat kita nggak bisa melayani. Dulu ada, Pak, saya nggak bisa senyum, Pak. Nah, ada kan gitu. Lah, gimana lagi, orang bentuk bibir saya sudah seperti ini, Pak. Nah, saya senyum pun dipikir orang merengut. Nah sekarang nggak bisa lagi, karena apa? Sekarang kan pakai masker. Saya nggak ada alasan. Mulai melayani, ya, dari apa yang bisa kita lakukan. Yang setuju angkat tangannya. Iya, Pak, saya sudah tua, Pak. Rasanya nggak pas untuk melayani. Nah, selama masih kita hidup, itu bagian kita menyenangkan Tuhan. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Do the best and God will do the rest. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mari pemuji.